gajah menabur. Gara-gara bagus lalu kenapa juga butuh diangkat di atas belakang? Ujar si gajah. Jadi ujar si onta nyap. Ai kurang kabuting di awaknya mau kecil lah pada sauting. Ya kanya kada lagi, ya kada nyambat di balilah. Dimaklum dan memahami ya. Nah, kalau orang tak banyak sanggup berpandai, mestinya lah untuk berpandai. Lamun ini sedikit kita jadi sanggup, nya boleh. Anu jam dah habis berani. Masuk saja kira-kira. Nah, itu babinian nang di dapur tu babini ulun-uluan. Apabila melihat kita ada orang rasanya legal macam-macam. Jangan dasar neraka juga nih. Dan kita kada tahu perubahan bisa aja ini rata nang legal itu tang ada duduk di sajadah aja. Limbahnya duduk di sajadah la ilaha illallah mati siapa tahu. Siapa tahu. Oh sudah kelewit berbunyi aja. Sudah babak kedua habis waktu. Ini baluman hanya putaran hanya anu jangan 8 besar aja. 4 besar aja bangun. Apalagi bina. Ya kan? Apalagi akhir daripada babak kedua di waktu final. Ya kalau nang akhir babak final sudah bisa aja tetap dua-dua tambah waktu pulang. Nang sudah tambah waktu bisa aja pulang terpaksa adu penalti. Ya kalau nang adu penalti bisa aja pulang barataan seimbang lalu siapa yang menang. Kasabelasan minimal siapa yang menang. Nang hidup jawabannya nang hidup. Oh, ingatkanlah. Jangan bergembira kecuali sudah dalam surga. Itu Allah masih memadai. Jangan bergembira kecuali sudah dalam surga. Sebab sebelum masuk surga, senantiasa di dalam ujian. Hendak mati diuji, dalam kubur diuji, kapadang mahsyar diuji, di padang mahsyar diuji, bati siratal mustaqim diuji. Hendak masuk surga diuji pulang. Hadang dulu ya mereka inana dulu nih. Kenapa karena jadi nak dulu masuk surga? Ulun mati syahid. Nyawa tahu orang mati syahid masuk surga tuh di mana? Takutnya di mana? Nang jadi tahu orang mati syahid masuk surga di mana tahu? Lawan ulama. Jangan nak dulu pada pemburuan. Mundur. Masih diuji lagi. Datang pulang bekas hendak masuk surga. Kenapa aja mereka jadi anak pedulu? Ulun ini orang nang sugih pemurah. Sekampungan ulun nang mau utangnya. Mau utangi merasa pemurah. Jadi mereka nyawa mau utangnya itu berapa? Sabar pangannya 1 juta. Bayarnya apa? Lebih. Usia mereka anak masuk surga, gawian nyawa ini rentan ribu mana mufah kebenaran. Kadang-kadang ulun bujur aja, sugih pamurah. Ulun mulai modal sudah halal, berusaha halal, menggunakan menyimpan tepat. Jadi menyimpan tepat, mengeluarkan tepat.
Ijar malaikat bujur aja, ini sudah nilai langsung di pemurah hendak masuk surga jujur. Nyawa tahu halal modalnya, halal berusahanya, tepat mengeluarkannya, tepat meninggalnya, di mana boleh? Ilawan ulama. Jangan nak pada dahulu pada kedua. Mundur. Datang pulang langitin hakak. Tak dulu. Gimana kata apa? Woi, ini pegawai negeri nang adil. Mulai sekolah SD sampai SMA, SMP, Katam, S-Grip, S-Putar, naikkan turun kali apa? Anko apakah fakultas tahu biru, fakultas tahu biru, limbah itu kuliah sampai jurusan ekonomi, politis. Kenapa lagi macam-macam jurusan salah. Sama sekali tidak ada kafal sogok. Sampai ulun mendapat gawian bapak. Sama sekali tidak menyogok dan tidak menerima sogok. Pian malaikat kada hadir kalau semalam waktu ulun diangkat di lantai. Itu ulun bersumpah. Demi Allah, saya tidak akan memberi dan menerima dari siapapun berupa apapun dan apapun. Itu sumpah. Artinya menyogok pada mau menerima sogokan kebenaran. Jadi ulun ini bupati yang kada menyogok dan kada mau disogok. Maaf bupati laki-laki. Nyawa jadi tahu. Nyawa jadi tahu. Menyogok pada buri, disogok pada buri. Dan nyawa adil melaksanakan pemerintahan di daerah Martapura. Buktinya orang yang cuci darah itu ada diberi pungut bayaran. Diulang. Orang cuci darah ada dipungut bayaran karena mesinnya itu adalah mesin rakyat untuk rakyat. Demikian dua orang. Direktur rumah sakitnya tidak mengambil penghasilan karena sudah ada gaji tertentu. Jadi ulun kadang-kadang menyakiti orang yang sudah sakit. Orang yang garing kada ulun mengulah sebagai dagangan. Upat juga jangan dikasih untuk masuk surga. Di mana tahu yang tahu jadi rendah itu. Lemun-lemun jadi pegawai masuk surga ini. Di mana tahu itu? Ini persoalan kita ini persoalan. Di mana tahu lawan ulama. Jangan berdua-duaan mundur. Datang pulang ini tidak uyuh menjadi. Kenapa takut ke berdahulu? Ulun orang susah, akhir miskin, garing pulang. Jangan hendak berobat, minta urutakan aja kan tuan bagi urutan. Karena ada di si amplop, apalagi duit-duitnya. Ini orang akhir miskin nang kabar. Patut juga jalan mereka. Ini orang nang sabar ini. Orang akhir miskin sabar. Patut betul-betul nyawa tahu di arti sabar kayak ini. Arti sabar kayak ini. Di mana tahu lawan ulama. Mundur, kata boleh dulu kata duluan. Jadi artinya nang berperanan agama itu nang tukang lajari ini sifat dagang yang masuk surga gara-gara guru melajari cara berdagang lalu halal guru bekasnya melajari nang syukur sugi syukur nang
mati sakit, nang pegawai, nang susah, semuanya pimpinan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lamun nang 72 tadi, itu nah kasus itu nang kesehatan ini orang nang bagasa hendak masuk surga. Jadi berterima kasihlah kepada orang yang mempelajari kita di bidang masing-masing, nang jadinya kita menjadi orang yang jujur, lepas daripada segala kesalahan. Kada tentu nih orang jahat-jahat kanina, kada tentu bisa berubah di akhir umurnya bisa husnul khotimah. Jadi jangan gadui orang-orang. Itu pangtari ujar arwah ayah ya sudah masuk surga buru kan berkah buru masuk sana masing-masing ada yang di Firdaus, ada yang di surga Adan, ada yang di surga Darussalam. Sekalinya jar arwah ayah tahu lah yang di Firdaus itu paling tinggi, orang-orang di surga yang di bawah. Nah ya semalam nang ujar, nang kayaknya jua amalan, nang kayaknya jua gawian, aku tak atas jua. Nah sudah dalam surga masih aja ada lagi rasa penyesalan. Apalagi masih aja belum sudah kata ketawa. Mati aja belum melihat orang maksiat orang dasar nyawa juan neraka sekampungan neraka ini unda jangan masuk surga ya Allah jangan nyawa sisi nyawa masuk neraka mun masuk unda ada masuk surga Allahu akbar Tuhan nang kabar ini wasiat setiap wasiat dibacakan, bahkan yang membacakan wasiat cagarnya meninggalkan. Sudah berapa kali diulang-ulang. Nang kedua orang dapat musibah, garing ke kesusahan apa. Jangan kita merasa bergembira. Hendaklah kita itu merasa kasihan lawan orang yang dapat musibah. Doakan aja. Sebagaimana ulun di waktu di rumah sakit Jonah cuci darah, mendengar telepon ada datang, ada jiran kita sini nang di Surabaya diputus operasi. Sekarang dua dan sudah masuk ke kamar operasi. Jadi ujar ulun lawan polisi nang ada 4 sabar. Lawan mana di sini pulang kawan, itu pulang di sini ada dokter, di sini ada perawat ada banyak. Lalu ujar ayo mari kita sama-sama membaca Fatihah. Nah, karena ujar Nabi Fatihah itu apa niatnya? Jadi kita berniat mudah-mudahan operasi di sana terus selama wa ila haqqatina di al-Fatihah. Baca ya Fatihah. Di rumah sakit. Nang di sana sudah masuk kamar operasi. Baca Fatihah sini dulu. Nang ilmu katanya iya. Kalau ada masih jalur muda Jawa. Hendak cuci darah, duit kada bisi. Lalu mau utang dulu ya, cuci darah mau utang dulu. Berapa nyoba lo? 1 juta. Bayarnya apabila sudah terus. Berapa orang bayarnya? 1 juta juga. Rugi enggak? Duit baku. Itu sama lawan warnanya rambutan laki. Unda kada mau bukan rambutan nang baranak. Jadi mau utangnya lawan nyawa nang perlu kesan cuci darah ya. Udah utangnya 1 juta bayarnya pakai nyawa. Apabila bulan lodi 1,5 juta. Apabila ditang bulan lodinya 2 juta. Jadi ujian cuci darah baik mati jauh sudah. Daripada tak utang ini mana sudah anak ulun sekolahnya kada kawan bayar. Mana bini ulun makan pulang kada kawan. Ulun aja ini hendak mau obat mah. Kada kawan kada bisa duitnya dia ulangi pulang lah. Tagal sudah takdir Tuhan lain aja memang ulun mati ya sudah aja. Ulun kada tarik jalan Tuhan memang kada takdirnya. Ujar jalan nang
mati. Siapa yang berdosa? Tuh, orang sugih yang kada menulungi nih, itu yang berdosa. Limbas mati bilang ini. Bininya anaknya pulang dari kandang kada di kandang. Jadi dihimbau kepada kurang daerah Martapura nang sugi-sugi, bantulah kurang nang garing-garing nang susah-susah. Dan daerah-daerah yang lain masing-masinglah membantu kurang nang garing-garing di daerahnya. Dan kepada pemerintah daerah, terutama Martapura, gunakanlah hasil-hasil otonomi daerah Martapura untuk membantu kurang Martapura nang susah-susah. Anjuran selesai. Fa'innal a'mala bikhawatimiha karena yang disebut amal itu yang akhir. Yang disebut amal yang akhir. Kalau akhirnya bagus, itulah yang disebut amal. Kalau akhirnya jahat, itu disebut dosa. Jadi ringkasnya jangan menggaduhi orang. Jangan menggaduhi orang. Kita ada tahu pahamannya orang-orang. Lalu kita berucap, "Unda tahu pahamannya orang-orang." Lain waktu anak kabar ini. Nang bersifat ilmu Allah Ta'ala. Adapun kita cuma sangka-sangka, kira-kira. Lamun menyangka orang itu mati kata beriman, sangkaan buruk. Itu maksud bicarakan semalam anda mati kata baik, mana itu buruk sangka. Nauzubillah min dzalik. Lamun ada orang dapat musibah dari apalagi mana garing, mana bersih duit pulang, janganlah kita kadang marah kasihan orang. Musibah dunianya. Misalnya kita melajari orang lalu pembaba, jangan kita tawakan. Orang kabuli-buli membaca hingga sirojol, sirojol, jar-jarunya dasar bubul, dasar makanannya ini kata halal abahnya wajah pagaran si anak ya cocok abahnya udah tahu abahnya ini kan 17 tahun ayam jadi nyawa makan hasilnya ya jadi kayak ini menyambung pulang sampai ke abah-abahnya terlibat ayahnya siapa sekarang? Si anu iya, ayahnya orang kan itu pengumalan sampai kakak orang sampai pulang. Kalau enggak, abang enggak, wali, ayo enggak, wali, abang enggak, datu enggak, wali punya. Assalamualaikum, warahmatullahi Waalaikumsalam. Nyawa siapa? Ulun anak wali. Anak wali wali kota. Hati-hati kita. Keturunan jangan menyebabkan kita sombong. Harta kekayaan jangan menyebabkan kita sombong. Ibadah jangan menyebabkan sombong. Ilmu jangan menyebabkan sombong. Pangkat jangan menyebabkan sombong. Rumah jangan menyebabkan sombong. Pantang-pantang pak ibadat melihat orang maksiat lalu hati merasa bagus orang padanya. Balun-lukan itu. Fa inna a'malu qawatimiha. Matanya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kita diuji melihat orang maksiat, diuji melihat kurang garing, diuji sampai mata kita. Oleh sebab itu petunjuk dalam ini wasiat melihat kurang dan jahat, jangan kita langsung menghilangkan. Ujar kita boleh jadi ini berubah di akhir umur selesai.
Melihat orang dapat musibah, ya kalau kita doakan mudah-mudahan dirubah bahan keadaannya menjadi orang sehat, menjadi orang sugih. Kalau orang garing doakan mudah-mudahan sehat. Kalau orang susah mudah-mudahan sugih. Nang kaya itu. Naidin anta qula alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddala 'ala katsirin khalaqa tafdila. Maka segianya engkau membaca ujar guruku, ujar guruku, membacanya ini di dalam hati aja. Lamun kita melihat orang maksiat yang di hadapan atau orang garing di hadapan, lalu alhamdulillah unda katakan nyawa makanan. Alhamdulillah unda kada maksiat nyawa maksiat. Alhamdulillah unda kada garing nyawa garing di hadapan nya ucap kadang-kadang iya gini. Disarikinya kita matinya ujar guru membacanya di hati aja. Nah, lamun pada guru diam ini banyak melihat orang garing mengambilnya kitab ini. Unda memuji Allah. Nang Allah pada memberi unda baca seperti nyawa. Kitabnya dia dibawa di hadapan dia membaca. Apang pada guru, lamunnya guru membaca di dalam hati aja. Jangan berumit muntung jadinya kan tahu. Ini tak kala kita mendengar orang dapat musibah atau melihat. Dan tak kala mendengar orang ada mengerja maksiat atau kita melihat orang, bacalah yang ini dalam hati. Alhamdulillah alladzi a'ani mimma khalaqa bihi wa faddalani 'ala katsirin min khalaqa tafdila. Fa inna fi hadzal qawli amanan min kulli musibatin wa fitnatin fid din wa shifaan min maradin wa musibatin takunu fil badan walau kana. Maka apabila membaca bacaan itu tadi, ikam diberi Tuhan keamanan dari semua musibah dan semua fitnah baik agama dan disembuhkan dari semua penyakit dan musibah yang ada di badan. Apapun macamnya. Ini bacaan supaya diamankan Allah dari semua musibah dan fitnah. Yaitu alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin man khalaqa tafdila. Kalau di hadapan orangnya membacanya tadi di hati aja. Jangan ada kuring-kuring untung ini. Hafam wal jam. Nah kita kebanyakan jelas kalau merah yang garing-garing kenapa amal ya sakit sebenarnya apa hujan. Aku alhamdulillah ya umurku sekian, nah kan berapa kasihan orang. Nah orang nih caranya pakai itu perutku sakit benar. Ya aku jangan menurutnya rasa pinggang rasa sakit gila. Jadi ada kawannya ada. Orang bapak dah sakit, tolong jangan aku nih. Soalnya aku yang umur sakit dulu kan pernah sakit sakit hati orang. Dasar bahasa dulu kita nambah maka hendaklah ikam mengerti nasihat yang di atas tadi dan hendaklah ikam pakai. Wa kun minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Hendaklah ikam termasuk golongan orang-orang yang sudah mendengar akan kata-kata maka mengikuti yang paling bagus daripada yang didengar itu. Ulaika alladzina hadahumullah, itulah mereka yang nyata-nyata dapat hidayah dari Allah, dan itulah orang-orang yang disebut pintar. Kitab tafsir Jalalain kalau kada ini kada salah ingatan bab
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهو ما فيه صلاحهم. Nangaran mengikut yang paling bagus daripada yang bilang. Apa maksud yang paling bagus? Wa huwa ma'ihi salahuhum. Yaitu sesuatu yang menjadikan kebaikan bagi mereka. Jadi kalau kita mendengar orang berpender atau pembacaan, lalu kita ambil yang bagus sama sekali daripada itu kita ambil. Kenapa? Maksud yang paling bagus tadi yaitu yang paling cocok lawan kita. Yang paling cocok lawan kita. Itu maksud sahana wa huwa ma fihi salahuhum menurut kitab tafsir Jalalain. Kemudian ulaika alladziina hadahumullah oleh kaum ulul albab. Ulul albab menurut tafsir Jalalain yaitu ashabul uqul, urang nang baakal. Urang nang baakal. Di Qur'annya itu basyir ibadi الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Surah Az-Zumar ayat 18. Asbabun nuzul ada 5. Ayat ini turun ada 5 sebabnya. Sebab turunnya. Nah, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beriman tatkala mendengar Rasulullah. Kemudian datang Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman dan Sayyidina lain-lainnya sahabat Nabi Waqqas dan lain-lainnya itu Urwah bin Zubair ada kawan-kawannya lagi beriman mendatangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 5 datang ke hadapan Abu Bakar Siddiq nang ini mendengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan bahwa Siddiq beriman. Pahamlah. Lalu datang ini mendengar tadi mengikuti juga. Jadi Rasulullah disuruh Tuhan nang mengikuti itu basyir itu ibadah. Nang mengikuti itu hibur, jangan diberikan kabar-kabar berita-berita bohong. Setiap orang mengikuti itu, janganlah kita memberi kabar yang buruk nantinya. Apabila hendak berpendar, mesti diberikan yang menggembirakan saja. Nang kadang menggembirakan, jangan sampai ke telinga sendiri. Karena orang ini mengikut beriman. Dan orang itu ibadi, betul-betul hamba Allah. Buktinya yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Begitu mendengar mengikut lawan benar, yaitu beriman. Jadi ahsana menurut asbabun nuzul yang pertama ini adalah iman. Maknanya ahsana. Al-iman walahuhum menjadi kebaikan juga. Kemudian yang kedua. Setelah ayat yang ditanimuna alam tribuna di atasnya ada Allah. Sesudah Tuhan membicarakan masalah orang kafir, lalu Tuhan membicarakan ketujuh mengerti pangguan orang dikali-kali jiwa daripada zaman itu. Padahal maksudnya dihibur. Orang beriman dihibur. Itu tafsir anak-anak asbabun nuzul pertama. Nang kedua asbabun nuzulnya orang membaca la ilaha illallah. Jadi makna ahsana la ilaha illallah menurut orang kedua.
Kalau yang ketiga, Tuhan membicarakan, apabila orang mendolim kita, kita boleh membalas. Tapi kalau kita memberi maaf, itulah lebih bagus. Nah itu. Jadi siapa yang dizolim kita, lalu ia memberi maaf, nah itulah ngaran hamba. Itu ngaran mengikut yang paling bagus, memberi maaf. Maka orang-orang yang hendaklah kita hidup. Perintah Basir kepada orang-orang. Jadi makna asana menurut asbabun nuzul yang ketiga yaitu memberi maaf. Memberi maaf. Nang keempat asbabun nuzul. Allah Ta'ala menyuruh akan makhluknya, pertama pekerjaan ini nang paling berat. Nang ini ada nang ringan. Lalu ia memilih nang seberat daripada nang ringan. Nah, nang berat ini paling bagus daripada nang ringan tadi. Misalnya orang belayar. Orang belayar itu boleh ada puasa, tapi umpama puasa itu nang bagus. Jadi baik-baik puasa. Padahal berat puasa di dalam pelajaran tadi. Mengambil yang paling berat, nah itu paling bagus. Jadi maknanya ahsana menurut asbabun nuzul yang keempat ini adalah ahsana itu yaitu fi'lul azaim wa tarkuhu fasad. Mengerjakan yang berat, meninggalkan yang enteng. Itu yang kelima. Aku sudah di pukul 5 masalah cukup sudah 5 saja sudah selesai. Pertama tadilah beriman, kedua lagi Allah, yang ketiga memberi maaf, yang keempat mengerjakan segala apa. Nah, apa tadi? Nang bergerak ya, meninggalkan yang penting. Ya, empat. Tetapi walaupun sabab penuzulnya ayat turun dari yang 4 itu tadi, nah ini kaidah daripada Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu al-i'tibar bi umumil lafzi la khusus. Kita jangan terbelenggu dengan apa-apa. Kita hendaknya mengambil umum kalimatnya itu. Kalau sebabnya tadi terbelenggu memaknai asana itu kepada iman, la ilaha illallah, pemaaf, lawan mengerjakan paling hanya 4 saja makna asana. Padahal makna asana itu setiap apapun yang bagus. Jadi al-i'tibar bi umumil lafzi la bi khusus apa-apa. Maknanya kalau orang belajar ilmu tafsir itu tahu ini asbabun nuzul. Tapi belajar pulang kaidah jangan terbelenggu di asbabun nuzul itu. Itu guru-guruan itu anak-anak cukup belajar di sekolah sampai ke aliyah dan belajar tentang faedah dari belajar. Lama-lama baca di buku-buku aja, baru belakang bukunya belum hanya ketika tahu kaidah-kaidah itu. Jadi supaya tahu diri. Jangan terbelenggu kepada asbabul nuzul. Itu al-i'tibar bi umumil lafzi la khusus. Semuanya itu adalah dapat daripada guru. Tanpa guru pada kawan-kawan. Kemudian wa idza ra'aita insanan yuzhiru laka sadaqata wa yuqabiluka bil qawli thayyib wa yusirru laka bil adawati wa yaghdabuka fil ghaibati fala tahtik hadzal ghidha wa tuwajjihu bil jabal. Apabila engkau pulang melihat ada seseorang yang menampakkan akan persaudaraan kepada engkau, dan ia waktu berhadapan engkau mengangkatkan kata-kata yang lemah lembut, tetapi
Dia memusuhi sebenarnya kepada engkau, tapi di hatinya di belakang engkau dia mengupas. Jadi kalau berhadapan memuji, kalau di belakang mengiji. Nah, kita terdapat orang maka ini ada macam apa? Palalah sikada, maka janganlah hikam membuka sifat ini. Jangan. Nyawa pura-pura aja. Pura-pura aja mengawali Anda padahal musuh. Buktinya nyawa waktu dudukan kawanan kan di Palatar menyambat Anda. Tahu yang dia asas ada di antara dudukan itu ada orang kawalan Anda yang menyampaikan. Wah, ada orang menyampaikan demikian, rupanya orang berpandangannya begitu, ada encel itu, karena encel, ada encel, ada encel itu biasanya kan digaji. Nah, lah bila sedang jangan biar aja. Orang di hadapan kita kan mengawali di belakang musuh, jangan kita bukan nanti kita simpan orang ini bagus itu nanti kita bagus orang ini itu. Apalagi buat wajib hubil jafa, buat wajib itu atas kepada tahtik. Lalu engkau menghadap akan orang itu bil jafa dengan menjauhi. Karena sudah tahu orang ini pura-pura aja, lalu kita menjauh dari orang-orang itu. Kata boleh itu, kata boleh. Faqat ajalla man ya'tika mustaqim. Sesungguhnya orang yang memusuhi ikam itu di belakang, itu berarti ia masih ada menghormati ikam waktu berhadapan. Coba ya kayaknya di hadapan ikam menyatakan Anda musuhnya masih ada lagi ini itu menghormati ikam di waktu berhadapan. Walaupun di belakangnya menyambat. Nah, ini cara-cara hidup bergaul. Ini namanya bermasyarakat. Maaflah ini semestinya nang membaca kitab masalah mestinya umat. Jadi ulun kayak mengambil hak umat. Ini ada pegawai namanya umat. Itu nang mengatur keselamatan. Ada pegawai kesehatan namanya. Nah itu tak. Apabila musim hujan, pegawai kesehatan itu lalu aja menyemprot korban kampungan itu disemprot supaya jangan sampai ada karena darah berdemam. Itu tugas kesehatan. Dan ini digaji. Orang kesehatan itu digaji. Gajinya semuanya itu dari untuk rakyat. Nah, artinya biasa kan semprot korban kampungan itu kan. Masing-masing merasakan tugasnya karena merasa seorang digaji. Alhamdulillah. Wa azhir lakan annaka la ta'lamu ma yaqul. Dan hendaklah ikam itu menamakan seakan-akan ikam itu ada tahu tendernya dia. Illa ma juwaluka bihi wa bihadzal khuluqil azim fa'amil jami'an man tu'ashiru min ahlil wa waladin wa qaribin wa habibin. Nah, dengan perangai yang sangat mulia ini. Nah ini nang cara itu perangai yang sangat mulia ini. Hendaklah engkau bergaul dengan semua orang-orang yang engkau gauli, yaitu ulawadamu, anak buahmu, korobatmu, dan kekasihmu. Maka itu. Maklumlah kalau ada yang nang berhadapan, bina model bakula di belakang, dia kalah. Nah itu. Jadi kita ambil yang bagusnya aja. Ambil yang bagusnya aja. Ambil yang bagusnya aja.
syi'run yaqbal zawahirahum wa kiltarahirahum ilal muhaimin in barru wa in fajaru yaqbal zawahirahum. Ikam hendaklah mengambil senang di luarnya aja, senang nampak saja. Kalau inya di hadapan kita tadi memuji dan punya itu mesa, itu nang kita ambil, walaupun inya itu pura-pura aja. Nang di dalam hatinya memusuh itu jangan apa. Nang kita pandang dohirnya ini baik itu aja. Wakil sarahum ilal hayy. Maka nang di dalam dadanya itu serahkan kepada Muhaimin. Muhaimin itu nama Allah. Kita teruskan dulu. In barru wa in fajaru. Sama ada mereka itu di hatinya bagus, sama ada pada bagus. Itu jangan digaduh. Serahkan kepada Allah. Nang kita pandang ini, nang nampaknya aja. Kalau orang-orang nampaknya mengawali kita, ya kita aman. Walaupun ini mengawali, hendak mengetahui apa pegangan kita. Allah ini nama Allah. Serahkanlah hati mereka kepada Allah saja. Nang banggaran Muhaimin. Arti Muhaimin itu al-qa'imu ala khalqihi bi ahmadihim wa awzaqihim wa ajalihim. Yaitu Tuhan yang maha urus atas makhluknya dengan segala amal-amal mereka dan rezeki mereka dan ajal mereka. Itu arti Muhaimin al-qa'imu ala khalqihi bi a'malihim wa awzaqihim wa ajalihim. Seorang yang mengurusi makhluknya dengan amal-amal mereka dan rezeki mereka dan ajal mereka. Jadi kalau orang itu bekerja itu Muhaimin itu nama berusaha. Kalau orang itu dapat rezeki ini ada banyak, ada sedikit, rezekinya ada itu, ada ini, ada makanan, minuman, pakaian, ada duit, ada kesehatan, itu semuanya Muhaimin. Jadi Muhaimin semuanya dari Muhaimin. Atau orang mati, atau orang yang sudah pingsan, adanya sigar hidup pulang, itu Muhaimin. Matinya arti Muhaimin al-qaim ala khalqihi bi a'malihim wa arzaqihim wa ajalihim. Lalu apa pahamnya Tuhan itu mengurus wa qiyamu alaihim biqilahi wa silahi wa hifzihi. Itu Allah Ta'ala melihat lawan semua makhluknya ini, dan Tuhan itu selalu menguasai makhluknya, dan yang ketiga Tuhan menjaga makhluknya. Itu arti Muhaimin yang sebenarnya adalah melihati dan menguasai dan memelihara atau menjaga. Kalau orang salah mandi, limbah mandi lalu berwudu, limbah berwudu lalu sembahyang. Limbah itu masuk di kamar sendirian, jangan ada orang lain. Lalu membaca Ya Muhaimin 100 kali sambil membayangkan apa yang dimaksud. Niscaya diberikan yang dimaksudnya dan diberikan Allah Ta'ala mulia hatinya dan diberi Tuhan tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini kalau ada anak masuk keluar karena merasa sudah duha. Ada tapi kawan lagi kawan-kawan, ayo mandi dulu, mandi berwudu sembahyang 2 rakaat. Imba itu hanya jempol khawatir. Artinya jadikan apa? Menyatukan dengan tujuan. Apa tujuan? Supaya aku hanya diampuni Tuhan dosa dan supaya aku diambil Tuhan kehadirnya umpamanya. Nah sudah ingat tekanan itu. Lalu ya Muhaimin ya masyarakat.
Tapi jangan ada bertujuan. Sudah tahu tadi, apabila mandi, berwudu sembahyang, di tempat keluar sendirian, jangan ada orang lain, baca 100, hasilnya nang itu, jangan lagi aku membaca ini supaya nang itu. Tapi jangan disekutukan. Allah Ta'ala jangan disekutukan, jangan disekutukan dengan fadilatul amal. Tausan, lalu saya minum karena Allah dan supaya hilang haus. Jangan supaya hilang haus itu ditinggal aja. Tinggal aja. Sahaja aku minum banyak karena perintah Allah wasyarabu. Itu aja. Aku nak minum jaga karena perintah Allah dan supaya nyaman juara pungan. Jangan disekutukan Allah dengan orang lain. Karena Allah jangan disambung dengan orang lain lagi. Coba mari sama-sama kita melatih. Melatih yang iya karena hidup itu bojo-bojo. Jangan iya karena hidup wa ini. Baik pegawainya maupun pedagang pengusahanya maupun orang jadi gurunya maupun orang beribadahnya. Mudah-mudahan selamat. Jangan ada ditarik oleh hal, jangan ditarik oleh makom, jangan ditarik oleh azwa dan manusia pada umumnya. Kita hendaklah ditarik Allah, jangan ditarik nama lain. Wala qata' an yakuna laka fi sirri wal 'alaniyati sawa'an fa inna hadha mimma la yakun. Dan janganlah engkau itu mengharap-harap di hati bahwa keadaan kurang berhadapan ikam dan di luar dari ikam sama ingatnya. Jangan harap. Karena harapan ikam itu fa inna hadza sawa'an ini mimma la yakun, daripada sesuatu yang ada hasil. Emang sifat manusia waya ini berhadapan lain di belakang lain. Kalau kita hendak mencari manusia yang di hadapan kita bagus, di luar bagus juga, ada bakal terjadi. Macam apa? Ambil nang waktu berhadapannya aja, yang bagusnya aja. Nang di belakang macam-macam yang menyambat di tanah, macam-macam gambar balik-balik tanah, jangan hari. Biar. Serahkan kepada Allah Kadang-kadang kita hendak membersihkan kemunyaannya diri kita, apalagi diri orang. Dan mimman tuqarribu anta ilaihi bil mawaddah wal mulaqafah wal linil qawl wa talaqatil wajhi wa huwa yataba'adu anka qalban wa qalaban fa inna dzalika fil ghalibi mimma la yuridu. Dan lagi jangan engkau bersedih hati daripada orang yang engkau sendiri berbuat baik kepadanya. Pertama engkau mengasihi, kedua engkau lembut dan kata-kata lunak dan muka engkau, wajah engkau berbenar-benar. Tapi inya membalas, misalnya orang laki ini dia, nang laki ini berbuat baik, lembut, kata-kata lembut jiwa, muka esa. Si bini ini lain membalasnya ya doa qalban rafah. Si bini ini hatinya berjauh dari engkau, bahkan awaknya aja meninggalkan ikam berjauh. Padahal ikam sudah berbuat baik macam-macam. Si inyanya nang membalas dengan berpaling ikam berjauh. Atau keluarga kita ongkosi keluarga. Sekalinya inyam bagi ongkosi, berjauhan orang-orang. Bahasa lebih bari ongkos bagaimana berjauh? Umpama macam apa kita? Janganlah engkau sakit hati. Kalau terjadi kayak ini, jangan sakit. Kenapa? Pak Inna dari kapil di mana jadi lamun ikam sedih itu kadang menghasilkan perubahan. Mimma la yujli
mimma la yufidu nang kada memperkaya idin sofahu la tanzi karena batu nang la tanzi kada bisa mengeluarkan banyak batu maulah mengeluarkan banyak artinya orang kali sama lawan batu kadang keluar di diri batu itu banyu. Jadi kalau kita maharah lawan batu supaya batu mengeluarkan hujan mustahil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arwah junudun mujannadatun fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Bermula jiwa antara laki bini atau antara pasangan atau lawan Allah warga masing-masing kan punya jiwa. Jiwa itu junudun mujannadatun uluhun mu'annadatun yaitu rombongan nang masing-masing berkumpul berkelompok. Jadi roh itu rombongan yang berkelompok. Sekelompok sini, lain-lain, kelompok. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Maka apa yang berkecocokan daripadanya niscaya ia berkesinambungan. Nah, walaupun kada betulah, tapi cocok, rohnya itu cocok, lalu alasan pada betulah. Ada yang betulah kena, tapi rohnya kada cocok. Nah, langga ujar Rasulullah wa ma tanakara dan roh nang kada cocok minha ikhtalaf niscaya basulisiha. Jadi bukan karena hitungan guru belum datang lantian ya anak perkawinan ngaran lelakiannya si ano ngaran babinnya si ano coba bang hitung makan nah pembinaannya bagus saja kata kada ada urusan nang hitungan kumpulakan kayak ini lo begini itu berapa kurangnya sekian itu kurang sekian jumlahnya kan menunjukkan bahwasanya nang laki-laki kada beranak nang bininya insyaallah umpamanya kada hati nang di hati ini hadisnya jadi kita salah apabila lawan anak roh kita akur ya kan iya nang serantang seruntung lawannya kada baapura ya Allah masih dapat iya masih dapat iya padahal anak sama keluarga itu juga tapi nang roh kada cocok jadi jodoh itu adalah roh tadi. Banyak roh hanya mau kecocokan. Kawinnya, lamun ini kada cocok rohnya, biar sudah akad nikah, lalu berkata hukum sudah berat. Nang sudah tujuh juga jelas sudah berpacaran berpuluh-puluh tahun sudah sama paham ini mengerti artinya ini 100% ini 1000% mengetahui apa lalu alurnya kan ada lagi pilihan hanya itu juga nang makan pilihan itu juga sudah kawin sekalinya kenapa bisa berpisahan juga karena namanya jin makhluk bisa ba'al alam mutaghayyirun sifat alam bisa berubah. Jadi kata perlu ibu apa yang dipikirin? Napa maknanya pama ta'arafat ayman wa qafahuna fi alamil arwah wa talafahuna fi alamil dunya wa hadarat bainahum al mawaddah wal ulfat wal unsu was suhbatu wa ma tanaqara hunaka fi alamil arwah hadarat bainaha huna al muba'adatu wal rafi'atu wal wasatu. Apa
apabila bersesuaian di alam arwah sana, roh tadi niscaya di alam dunia ini terjadilah berkasih sayangan dan hampiran dan kawan-kawanan. Adapun kalau di alam arwah sana sudah inyatu kada bapakan, maka di alam jasad ini, di dunia ini timbullah jauh-jauhan, timbullah putus-putusan hubungan, timbullah balisah apabila mendapat. Apabila datang nanti ini belum buka aja nanti kada dapat, karena memang di alam arwah rohnya memang kada cocok. Di sini kada mau cocok. Jadi kita kadang bingung kalau ulang bapak lakukan kita itu nang cocok rohnya di alam arwah, nang bajau kan ada cocok di dalam arwah. Mintu aja lah, kenapa pusing-pusing? Namanya pala tada'at nafsaka, jangan ikam menyusahkan diri ikam. Nang jauh hendak diparakan, nang bapak jangan dijauhkan. Karena nang bapak ini cocok, nang bajau itu ada cocok, lalu bahuyo nang jauh nang diparakan, nang bapak penjauhan, jangan tu menyusahi. Wala tabrib bihadidil barid, contohnya jangan engkau memukul besi nama bahasan minyak karat dingin. Besi dingin dicatok maulah. Kan dipanasi dulu, mbak dipanasi lama hanya dicatok kan mau jadi lagi parah. Artinya mustahil besi nang karat itu dicatok mau lama. Ini kata-kata ulama antara mau apabila orang tahu pangarasan hatinya datang berhati di balik. Artinya jangan mau mengharapkan orang ini tahukah ini karat. Setelah kau dilama ini. Wala tatlub ma la lahu biwajib. Janganlah engkau menuntut sesuatu nang kada awak engkau mendapat. Mau jadi awak aja. Hendak mengajak ambayang macam apa itu dikatakan. Ambayang hendak diajak. Di mana pasal kita memarah pasal berjauhnya. La siyama in qalafahu da'ul hasad. Apalagi orang yang berjauh ini ada di dalam dirinya itu